Halo Sobat Gizi, selamat datang di podcast pengetahuan gizi sehat. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu masalah gizi yang masih sering terjadi nih pada ibu hamil, yaitu anemia. Nah, topik ini penting banget untuk kita bahas bersama karena anemia ini bukan hanya berpengaruh pada kesehatan ibu, tetapi juga dapat memberikan dampak yang besar pada bayi yang sedang dikandungnya. Nah, jadi yuk kita kupas sama-sama biar kita jadi makin aware terhadap anemia. Pertama-tama, mari kita kenali dulu apa itu anemia. Anemia pada ibu hamil adalah kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah itu lebih rendah dari ukuran normalnya, biasanya di bawah 11 gram per desiliter. Hemoglobin ini sangat penting karena berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau kadarnya rendah, otomatis tubuh ibu hamil akan kekurangan suplai oksigen yang akhirnya membuat ibu merasa cepat lelah, mudah pusing, letih, bahkan kadang sesak. Nah, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, tercatat sekitar 37% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia. Bayangkan, lebih dari sepertiga ibu hamil masih menghadapi kondisi ini, dan angka tersebut tentu saja tidak bisa kita anggap remeh. Sekarang, mari kita bahas penyebab anemia. Nah, penyebab paling umum dari anemia pada ibu hamil adalah kekurangan zat besi. Zat besi adalah bahan utama untuk membentuk hemoglobin, dan selama kehamilan kebutuhan zat besi itu meningkat drastis. Hal ini terjadi karena volume darah ibu itu meningkat hampir 50%. Janin juga membutuhkan zat besi untuk tumbuh, dan tubuh ibu perlu menyimpan cadangan zat besi untuk persalinan nanti. Selain itu, kekurangan asam folat dan vitamin B12, pendarahan kronis atau infeksi cacing juga dapat menjadi penyebab lain dari anemia. Jadi faktor pemicunya bukan hanya satu, tetapi bisa berasal dari berbagai hal. Ada juga nih faktor-faktor resiko yang membuat seorang ibu itu lebih mudah mengalami anemia. Misalnya hamil di usia yang masih sangat muda, lalu jarak kehamilan yang terlalu dekat, pola makan yang kurang beragam, serta kebiasaan minum teh atau kopi setelah makan, lalu ketidakpatuhan dalam mengonsumsi tablet tambah darah. Nah, semua faktor ini bisa saling berhubungan dan memperbesar resiko anemia pada ibu hamil. Kalau kita berbicara tentang dampaknya, anemia pada ibu hamil itu bisa menimbulkan konsekuensi yang cukup serius. Untuk ibu, anemia ini bisa menyebabkan tubuh mudah lelah, resiko pendarahan saat melahirkan meningkat, dan bahkan memperburuk komplikasi persalinan. Sementara untuk sang bayi, resikonya tidak kalah besar, mulai dari lahir dengan berat badan yang rendah, prematur, hingga stunting. Lebih jauh lagi, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa anak dari ibu yang mengalami anemia selama hamil itu bisa memiliki perkembangan otak yang kurang optimal dan daya tahan tubuh yang lebih rendah. Jadi kita bisa bayangkan ya betapa pentingnya mencegah anemia sejak awal. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Sebenarnya langkah-langkahnya cukup sederhana, hanya saja perlu konsistensi. Ibu hamil dianjurkan untuk mengonsumsi makanan tinggi zat besi seperti daging merah, hati ayam, ikan, dan juga kacang-kacangan, serta tidak lupa dengan sayuran hijau. Makanan ini akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan sumber vitamin C seperti jeruk, jambu, biji, atau tomat, karena vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi. Nah, sebaliknya, kebiasaan minum teh atau kopi itu setelah makan itu sebaiknya dihindari karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Hal yang tidak kalah penting adalah minum tablet tambah darah secara rutin sesuai anjuran tenaga kesehatan, biasanya 1 tablet per hari. Nah, pemeriksaan kehamilan secara rutin di posyandu atau puskesmas juga sangat dianjurkan untuk memantau kondisi ibu dan juga janin. Pemerintah Indonesia sebenarnya juga sudah punya program untuk mencegah anemia pada ibu hamil, yaitu dengan memberikan minimal 90 tablet tambah darah selama masa kehamilan. Nah, program ini sudah tersedia di fasilitas kesehatan dasar, hanya saja kadang masalahnya ada pada kepatuhan ibu dalam mengonsumsi tablet tersebut. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, terutama suami, sangat dibutuhkan. Nah, suami ini bisa membantu mengingatkan, menyediakan makanan bergizi, dan memberikan dukungan emosional kepada sang ibu. Tenaga kesehatan juga berperan penting baik dalam edukasi maupun pemantauan kadar hemoglobin selama kehamilan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kasus sederhana berikut.
Bayangkan ada seorang ibu bernama Ibu Rina, usianya 23 tahun dan sedang hamil berusia 6 bulan. Ibu Rina sering masalah lemas, pusing, bahkan sulit berkonsentrasi. Nah, setelah diperiksa oleh bidan, kadar hemoglobinnya hanya 9,8 gram per desiliter. Ternyata Ibu Rina jarang makan lauk hewani dan sering minum teh setelah makan. Bidan lalu menyarankan Ibu Rina untuk menambah konsumsi makan kaya zat besi, menghindari teh selama makan, serta rutin minum tablet tambah darah. Nah, beberapa minggu kemudian kondisi Ibu Rina ini membaik dan kadar hemoglobinnya itu naik juga. Dari kasus ini nih, kita bisa belajar bahwa perubahan kecil dalam pola hidup sehari-hari itu bisa membawa dampak yang besar. Nah, sekarang supaya kita bisa lebih seru lagi nih, mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, apakah makanan sayur hijau saja sudah cukup untuk mencegah anemia? Jawabannya adalah sayur hijau memang baik, tapi zat besi yang terkandung adalah jenis non-heme yang penyerapannya tidak sebaik zat besi hewani. Jadi tetap perlu dikombinasikan dengan sumber heme iron seperti daging, ayam, atau ikan. Lalu pertanyaan kedua, kenapa teh dan kopi bisa mengganggu penyerapan zat besi? Nah, hal ini karena adanya senyawa tanin dan polifenol dalam teh dan kopi yang mengikat zat besi. Nah, karena itu sebaiknya beri jeda 1 hingga 2 jam setelah makan atau setelah minum tablet zat besi. Lalu pertanyaan ketiga, apakah semua ibu hamil wajib minum tablet zat besi meskipun kadar hemoglobinnya normal? Jawabannya adalah iya, karena kebutuhan zat besi itu meningkat selama hamil, sehingga suplemen tetap diperlukan sebagai bentuk pencegahan. Dan terakhir, kalau sudah anemia, apakah bisa sembuh hanya dengan makanan bergizi tanpa suplemen? Nah, untuk kasus yang ringan, mungkin makanan bergizi ini bisa membantu, tapi umumnya tetap diperlukan suplemen zat besi dengan dosis yang sesuai anjuran dengan tenaga kesehatan. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini, aku sudah menyiapkan video penjelasan tambahan tentang anemia pada ibu hamil. Silahkan disimak videonya supaya gambaran yang sudah kita bahas di sini bisa semakin jelas dan juga mudah dipahami. Anemia pada ibu hamil. Apakah anemia itu? Anemia adalah kondisi berkurangnya sel darah merah dan konsentrasi hemoglobin dalam darah kurang dari 11 gram per desiliter. Adapun penyebab dari anemia itu sendiri, pola makan yang tidak bergizi seimbang, ibu hamil yang kekurangan energi kronik, serta infeksi yang menyebabkan kekurangan zat besi seperti cacingan dan malaria. Adapun tanda dan gejala anemia pada ibu hamil, yakni gejala 5L, lemah, lelah, letih, lesu, dan lunglai. Selanjutnya yakni wajah yang pucat, mata berkunang-kunang, serta merasa pusing. Dampak anemia pada ibu hamil, yakni perdarahan yang dapat menyebabkan kematian ibu, keguguran, bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat lahir rendah dan pendek, serta apabila ibu hamil anemia berat, maka bayi berisiko lahir mati. Namun tidak perlu khawatir, karena anemia dapat dicegah dengan cara makan makanan bergizi seimbang, konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan, sering mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan alas kaki agar terhindar dari infeksi cacing tambang. Bagaimanakah cara meminum tablet tambah darah? Tablet tambah darah sebaiknya diminum pada malam hari untuk mengurangi rasa mual. Dikonsumsi bersama makanan mengandung vitamin C agar penyerapannya lebih baik. Tidak dianjurkan mengkonsumsi teh, kopi, susu, obat sakit mah bersama tablet tambah darah. Apabila setelah mengkonsumsi tablet tambah darah, tinja akan menjadi warna hitam dan ibu hamil tidak perlu khawatir. Lalu bagaimanakah memperoleh tablet tambah darah? Tablet tambah darah dapat diperoleh dari puskesmas maupun bidan praktek dan dicatat pada buku KIA Ibu Hamil. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Puskesmas Manuju, Pemerintah Kabupaten Goa, dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi dari pembahasan hari ini kita bisa simpulkan ya bahwa anemia pada ibu hamil adalah masalah yang serius tetapi bisa dicegah dengan langkah-langkah yang sederhana nih. Kuncinya adalah dengan pola makan yang bergizi, kepatuhan dalam mengonsumsi tablet tambah darah, serta dukungan dari keluarga dan juga tenaga kesehatan. Ingat ya, ibu yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat pula. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.